Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ibu ingin baca doa kali ini dipimpin oleh ketua kelasnya, silahkan. Alhamdulillah. Nah, kita tadi sudah semangat mengucap takbir, lalu kita juga sudah berdoa. Nah, Ibu, kenapa sih kita harus berdoa dulu sebelum memulai kegiatan? Anak-anak, berdoa ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran hari ini bersama teman-teman, bersama Ibu juga. Nah, berdoa ini juga merupakan permintaan kita kepada Allah supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berkah buat kita dan bisa bermanfaat juga untuk kita. Nah, hari ini hadir semua? Alhamdulillah ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada di Pancasila. Nah, lalu hari ini kita juga akan mempelajari tentang letak geografis yang ada di Indonesia. Nah, hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila itu adalah dalam sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di Indonesia ini ada 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Masih berbeda-beda ya. Lalu dalam poin ketiga ada persatuan Indonesia. Nah, semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, kenapa ya? Apa yang beda-beda? Yang beda-beda di Indonesia itu adalah keanekaragaman budayanya. Nah, Ibu, kenapa ya di Indonesia ini beraneka ragam budayanya, lalu agamanya, suku bangsanya? Nah, ada kaitannya dengan materi yang hari ini akan kita pelajari, yaitu letak geografis. Nah, letak geografis Indonesia ini berbeda-beda anak-anak, dari mulai Sabang sampai Merauke. Banyak sekali daerah pegunungan, lalu pantai, lalu dataran rendah, dataran tinggi, dan sebagainya. Nah, itu yang mengakibatkan keanekaragaman di Indonesia ini. Ketika misalnya kita berkunjung ke daerah pegunungan, nah, dominan di sana itu masyarakatnya bertani, berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Biasanya mereka itu bermata pencaharian sebagai nelayan, seperti itu. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, silakan buka bukunya halaman 31. Kita buka ya. Nah, di situ ada teks, silahkan kalian baca terlebih dahulu. 3 menit cukup ya, Ibu rasa. Silakan dibaca di dalam hati saja supaya teman-temannya tidak terganggu ya. Baik, sudah ya, sudah dibaca. Di situ teksnya adalah tentang denah kandang kelinci. Nah, denah kandang kelinci ini merupakan denah kandang kelinci miliknya Pak Rudi. Nah, apa Ibu denah itu? Di situ disebutkan bahwa denah merupakan gambaran tentang tata letak suatu ruangan. Nah, denah ini skalanya lebih kecil daripada peta. Apabila kita ingin melihat daerah yang lebih luas, misalnya tempat kita tinggal atau pulau tempat kita tinggal, kita bisa melihatnya di peta. Nah, denah di sini adalah gambaran kecilnya, hanya menggambarkan tentang letak suatu ruangan saja. Nah, karena tadi sudah dibaca lalu kita sudah amati, Ibu ingin mendengar pendapat dari kalian, lalu kalian bisa ceritakan kembali apa tadi yang kalian sudah baca di dalam teks ini. Silahkan. Aku, Ibu. Jadi dilihat dari gambar denah kandang kelinci milik Pak Rudi, kita jadi tahu, Ibu, tempat untuk menyimpan pakan, tempat untuk indukan, tempat untuk pembesaran, ataupun untuk pembuangan kotoran, itu tempatnya dipisah supaya lebih nyaman dan juga lebih teratur, Ibu. Baik, terima kasih Endah. Nah, betul ya, dalam teks ini menceritakan tentang denah tata letak ruangan, yaitu kandang kelinci miliknya Pak Rudi. Lalu ada macam-macam denah yang lain, yaitu denah letak bangunan. Biasanya kita jumpai ini di surat undangan ya. Di belakangnya itu biasanya suka ada peta lokasi. Misalnya letak gedung pernikahannya itu ada di sebelah utara, bersebelahan dengan rumah sakit misalnya, lalu berseberangan dengan supermarket.
dan sebelah timurnya taman misalnya seperti itu. Nah, itu gambarannya lebih luas gitu ya, karena menggambarkan suatu lingkungan. Nah, yang dicontohkan di sini adalah dalam satu bangunan yang ada letak ruangannya. Nah, itu disebut denah ruangan. Lalu Ibu akan menugaskan kalian untuk supaya lebih memahami ya. Tapi kita akan mengamati gambar peta Indonesia terlebih dahulu. Nah, di situ kita lihat ada 5 pulau besar yang ada di Indonesia ya. Kalian sudah tahu. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, lalu Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, supaya kalian lebih memahami letak geografisnya, silahkan kalian kerjakan halaman 31 sampai 35. Di situ kalian akan menuliskan kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Kalian isi, lalu kalian diskusikan dengan teman sebangku saja ya. Lalu nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, sudah dikerjakan ya dan sudah didiskusikan dengan temannya. Lalu Ibu ingin kalian menjelaskan terlebih dahulu secara keseluruhan kondisi geografis yang ada di Indonesia. Boleh tunjuk tangan ya, siapa yang mau? Aku, Ibu, izin menjawab. Setahu saya, negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan, Ibu, karena terdapat banyak sekali pulau-pulau yang terdapat di wilayah Indonesia. Dan juga wilayah Indonesia itu sebanyak 2/3-nya itu merupakan wilayah perairan, Ibu. Baik, terima kasih Cindy. Betul ya, Indonesia ini kaya akan keragaman budayanya, lalu suku bangsanya, agamanya, dan lain sebagainya. Di Indonesia juga banyak sekali terdapat pulau-pulau, bahkan sampai ribuan ya. Mau itu yang besar ataupun yang kecil, mau yang berpenghuni ataupun yang tidak berpenghuni. Baik, kita buka ya halaman 31, kita bahas bersama-sama yang tadi sudah kalian kerjakan. Yang pertama ada Pulau Jawa. Nah, luasnya ini siapa yang tahu? Luasnya ini adalah sekitar 128.297 km ya persegi. Lalu batas lautnya kita lihat di sebelah utara nih ada laut Laut Jawa. Lalu di sebelah selatannya ada Samudra Hindia. Di baratnya ada Selat Sunda. Di timur ada Selat Bali yang langsung terhubung ke Bali ya. Lalu di sebelah batas daratnya ada di sebelah utara, yaitu pulau apa yang besar itu? Pulau Kalimantan. Dan di sebelah selatannya ada Samudra Hindia yang langsung berbatasan dengan Australia ya itu. Lalu sebelah baratnya ada Pulau Sumatera. Di timur ada Pulau Bali. Lalu kita lihat keadaan alamnya. Pantainya sangat terkenal ya, sangat banyak. Ada pantai apa saja? Itu ada pantai Parangtritis, Carita, lalu di Jawa Barat juga ada pantai Pangandaran dan lain sebagainya. Lalu lautnya ada Laut Jawa dan Samudra Hindia ya. Dan dataran rendahnya ada di Surakarta, Semarang, dan Madiun, betul. Lalu karena Pulau Jawa ini sangat terkenal dengan daerah vulkaniknya, maka di Pulau Jawa ini sangat banyak terdapat gunung-gunung yang aktif ya. Ada Gunung Ciremai, lalu ada gunung yang pernah meletus ya, Gunung Merapi, lalu ada Gunung Semeru, Gunung Papandayan ya di Jawa Barat. Nah, Pulau Jawa ini merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan terluas ke-13 di dunia. Nah, Pulau Jawa ini karena terkenal dengan daerah vulkaniknya, Pulau Jawa ini tanahnya itu subur karena aktivitas vulkanik tersebut. Lalu kita lanjut ya, yang kedua ada Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini kalian sudah kerjakan ya batas laut sampai ke bawahnya. Nah, di Pulau Sumatera ini memang daerahnya itu daerah perairan dan bahkan
sungai terpanjang di Indonesia kelima ada di Pulau Sumatera. Siapa yang tahu? Yaitu Sungai Musi. Nah, Sungai Musi ini panjangnya adalah sekitar 750 km yang ada di daerah Palembang ya. Nah, Sungai Musi ini membagi wilayah Palembang menjadi dua bagian dan dihubungkan dengan jembatan yang terkenal. Coba jembatan apa? Jembatan Ampera, betul ya. Nah, lalu kita lanjut ke nomor 3, yaitu ada Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan ini memang daerahnya itu didominasi oleh hutan hujan tropis, dan di sana itu terdapat banyak sekali pohon-pohon berkayu besar yang memang dimanfaatkan untuk pembangunan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, daerah Kalimantan juga banyak terdapat rawa, lalu padang ilalang juga banyak, bahkan di sana itu masih lahannya masih luas gitu ya, dimanfaatkan untuk pertambangan dan lain sebagainya. Nah, lalu yang keempat ada Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi ini luasnya adalah sekitar 174.600 km. Nah, di Pulau Sulawesi ini memang daerahnya itu sangat terjal dan berbukit, sehingga di sana memungkinkan untuk mempunyai sungai yang terjal dan pendek karena dibatasi oleh daerah yang berbukit tadi. Nah, lalu yang kelima ada Pulau Papua. Nah, Pulau Papua ini merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Jadi kita punya pulau terbesar di dunia ya, letaknya itu ada di Indonesia. Nah, Pulau Papua ini memang sebagian besar wilayahnya itu adalah hutan belantara dan hutan hujan tropis ya, yaitu sekitar 71% wilayahnya itu hamparan hutan belantara yang bahkan sulit ditembus oleh cahaya matahari karena daerahnya itu sangat terjal dan berbukit dan bergunung-gunung juga gitu ya. Bahkan puncak tertinggi di Indonesia itu ada di Papua, yaitu siapa yang tahu puncak tertinggi di Indonesia? Ada di Puncak Jayawijaya ya. Nah, Puncak Jayawijaya ini di atasnya itu sebagian besar puncaknya itu ditutupi oleh salju. Jadi di Indonesia ini punya salju, tetapi hanya saja terdapat di sebagian puncak Jayawijayanya saja ya. Nah, lalu kita lanjut yang keenam ada Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara. Nah, Pulau Bali ini luasnya sekitar 5.636 km. Lalu Pulau Nusa ada 68.871 km. Nah, Bali dan Nusa ini terkenal dengan tempat wisatanya ya, bahkan sampai ke mancanegara gitu. Banyak sekali turis-turis yang berdatangan ke sana gitu ya. Ada pantainya, pantai apa? Pantai Nusa Dua, Pantai Kuta gitu ya. Lalu di Nusa Tenggara juga ada Pink Beach. Nah, di situ tuh ada pantai merah, pasirnya itu berwarna merah muda ya. Lalu daerah dataran rendahnya juga ada Lombok, ada Sumbawa, ada Flores. Nah, kondisi geografis di Nusa Tenggara ini berbukit-bukit dan permukaannya itu tidak rata gitu ya, karena berbukit-bukit dan bergunung-gunung, sehingga di sana itu karena terjal jadi tidak memungkinkan untuk bertani karena lahannya itu sangat terbatas. Lalu ibu ingin kalian menceritakan dan menggambarkan wilayah kalian tinggal, kalian ceritakan kondisi geografisnya, lalu kalian gambarkan dalam sebuah peta ya. Tadi boleh dengan denah letak bangunan misalnya, tapi jangan luas, hanya di lingkungan RW saja mungkin ya, atau di lingkungan desa saja. Kalian kerjakan di rumah bersama orang tua kalian, nanti minggu depan dikumpulkan ya. Gambar berikut penjelasan tentang letak geografisnya. Nah, baik ya, sudah banyak yang kita pelajari hari ini, mulai dari tadi denah bangunan, lalu denah ruangan, lalu kita juga sudah jalan-jalan ya di lewat peta ini tadi, melihat letak geografis Indonesia mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Nah,
Ibu ingin salah satu dari kalian menjelaskan kembali nih apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Boleh siapa saja ya? Aku, Bu. Nah, hari ini kita telah belajar mengenai denah lokasi dan denah ruangan. Kita juga belajar peta dan kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Papua. Nah, kondisi geografis di Indonesia merupakan kepulauan, Bu, karena sepertiga wilayahnya terdiri dari perairan. Bentang alam di Indonesia juga bervariasi. Selain itu, di Indonesia juga terdapat banyak gunung berapi, sungai, dan danau. Nah, karakteristik setiap pulau di Indonesia itu berbeda karena mempunyai kondisi geografis yang berbeda dan juga mempunyai hasil alam yang berbeda. Contohnya seperti Pulau Kalimantan, Bu, yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon kayu besar. Nah, selain itu kita juga belajar cara menemukan ide pokok suatu paragraf dan membuat paragraf. Nah, kita juga belajar mengenai sikap-sikap yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila, Bu. Nah, sekian, Bu, dari saya. Terima kasih. Betul ya. Nah, banyak sekali nih yang sudah kita pelajari hari ini. Kita juga sudah jalan-jalan lewat peta di sini ya, mengelilingi Indonesia mulai dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Nah, terima kasih. Pembelajaran hari ini dicukupkan. Ibu mohon maaf apabila Ibu melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin kalian memeriksa kursi dan mejanya masing-masing, dilihat apakah ada sampah di sekelilingnya. Apabila ada, dibersihkan terlebih dahulu ya. Nah, Ibu ingin menutup pelajaran hari dengan membaca doa bersama-sama, dipimpin kembali oleh ketua kelasnya ya, silahkan. Alhamdulillah. Nah, Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.